Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami sangat singkat, dan kami juga datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Tapi kami hati yang menyembah kepadamu, sehingga kami senantiasa ada bersama-samamu, walau di dunia ini dan juga di rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman itu dapat menerangi hati dan pikiran kami, yang melampaui segala akal dan budi kami, Tuhan. Tuhan Yesus, jangan biarkan firman itu dicuri oleh si iblis, tapi biarlah itu dapat kami dengarkan dan menjadi perenungan kami siang dan malam, sehingga kami dapat melewati berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Berfirmanlah, katakanlah isi hatimu, sembunyikan hamba-Mu di balik kasih karunia-Mu, sehingga Engkau saja dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, firman kita hari ini adalah sambungan yang kemarin ya. Kemarin kita udah belajar bagaimana sih hukum-hukum rohani itu, hukum spiritual. Ada hukum rohani rupanya. Jadi hukum-hukum rohani inilah yang kita harus perhatikan. Nah, hukum rohani itu adalah intinya adalah percaya sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah percaya dan bergaul karib sama Tuhan, nanti kita akan bisa bergaul sama Tuhan. Seperti siapa yang bergaul sama Tuhan? Abraham, Henok, ya. Terus Daud. Itulah tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya bergaul, bercakap-cakap dengan Tuhan. Apakah kita bisa? Bisa, ya. Kalau kita dengan Tuhan, ya jangankan dengan Tuhan, ya dengan presiden aja. Siapa yang pernah salaman sama presiden? Baru salaman loh, belum lagi bergaul. Saya pernah bersalaman sama Presiden SBY dulu. Itu saya taruh bingkainya langsung di rumah, ya kan, di tempat yang paling bagus. Itu sama manusia ya, sama presiden. Misalnya kita bersalaman sama Presiden Prabowo, ya, nah, pasti kita akan tampak ditaruh di fotonya di rumah, ya enggak? Itu tandanya kita mau bersahabat dengan Presiden Prabowo. Nah, padahal baru foto doang. Sementara Prabowo ditanya itu siapa? Enggak kenal dia. Saya tanya SBY itu si Rudi siapa? Enggak kenal katanya, cuman pernah salaman, ada fotonya. Saya foto dengan dia bersalaman di istana. Nah, itu aja kita sudah bangga setengah mati. Setengah mati loh bangganya. Sampai ditaruh di status, di Facebook, di WA, ditaruh gambarnya. Wah, katanya teman saya, gimana rasanya itu salaman sama presiden? Wah, pokoknya tangannya lembut, enak. Ya, kita merasa bangga sekali. Ya. Presiden itu bagaimana dengan raja segala raja, Tuhan Yesus yang punya isi dunia ini? Gimana kalau kita foto sama Tuhan Yesus, salaman? Kan pasti kita buat juga di tempat yang paling terhormat, ya. Jadi sekarang kita tanya, bisa nggak kita bersahabat kayak si Abraham ini bersahabat dengan Tuhan? Kayak gampang-gampang aja orang ini bersahabat. Ya, Tuhan juga, ya ternyata Tuhan itu tidak pernah memilih kasih. Sama semua kasihnya, baik kepada Abraham, kepada Henok, kepada saya. Misalnya sebutkan nama kita, kepada Rudi, kepada Puji, kepada siapa, semua itu sama kasihnya. Tidak ada dibeda-bedakan. Cuman dia hanya memberi contoh, misalnya karena Daud, dia mau disebut anak Daud, ya kan? Bukan dia pilih kasih sama Daud. Sama Daud kasihnya juga sama kita. Cuman kita itu harus seperti Daud, yang mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Seperti Abraham disebutkan, yang dia itu bersahabat dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bersahabat dengan Tuhan? Tadi kan intinya kalau kita mau dapat semuanya berkat-berkat di alam spiritual ini, alam spirit ini, kita harus mau bersahabat, mau
menjadi sahabat Tuhan Yesus. Gimana kalau sikap seorang sahabat? Kalau sahabat itu misalnya kita telepon jam 12 malam, diangkat enggak? Diangkat karena sahabat saya kan, ada apa katanya? Kenapa kau gini-gini? Aku ada kesulitan sini-sini. Tunggu, bisa aku bantu. Itulah seorang sahabat. Tidak ada lagi batasan. Setiap hari kita ingin berjumpa. Setiap hari kita menyapa dia, gimana sekedar hello gitu kan. Jangankan kesusahan, itu kan kalau sahabat itu baik susah maupun senang pasti diceritakan sama sahabatnya. Ya jangan diceritakan misalnya sama orang-orang yang bukan sahabat, pasti nanti disiarkan kemana-mana kan. Kalau sama sahabat itu pastilah kita bercerita semuanya. Tuhan Yesus juga ingin menjadi sahabat kita. Masalahnya kita ini terlalu sibuk, ya nggak ada waktu, atau terlalu menganggap Tuhan itu jauh sekali. Padahal Tuhan itu ada di hati kita, ada di dalam kita. Dia tahu apa yang kita lakukan, apa masalah kita, persoalan kita pun tahu dia. Kadang-kadang kita belum cerita Tuhan udah tahu. Tapi kenapa dibiarkan Tuhan kita bercerita? Supaya kalau cerita itu adalah timbul dari iman. Iman itu dari pendengaran, itu pada Tuhan. Kalau kita bercerita sama Tuhan, begini Tuhan, aku begini, kita dengar kan, akan timbul iman kita nanti. Jadi jangan kalau misalnya sama Tuhan itu malas ngomong-ngomong. Walaupun dibilang orang, kamu ngapain ngomong-ngomong sendiri, udah gila, memang gila. Kelihatan orang, tapi dia berkata-kata Tuhan Yesus. Kalau misalnya di jalan pun kita berjalan Tuhan Yesus, aku mau ke sini, aku mau ke sini. Selalu bercakap-cakap. Dia itu adalah sahabat kita. Jadi jangan kita hanya tidak memakai, ya, memanfaatkan sahabat. Dia itu penuh pengertian. Dan semua yang ada di Alkitab itu ingin kita alami, ya. Sekecil apa firman pun itu adalah firman Tuhan. Jadi itu akan digenapi. Kita pengen semua firman Tuhan yang ada di Alkitab itu digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti, oh, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan, ini digenapi. Coba kita baca Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Kita baca 1, 2 ya, yang keras. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus-harusnya. 13. Ya, baca keras. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergautarif dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin, ya. Ini kuncinya tadi, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bersahabat, bergaul dengan orang yang takut akan Dia. Bisa apakah di sini takut? Takut ini di sini dalam bahasa asli itu adalah segan. Segan lah, nggak takut kita. Yang takut sama setan, takut. Setan itu hanya membunuh, membinasakan, mencuri, itu aja. Kalau sama Tuhan kita segan. Misalnya kita ketemu sama presiden, saya ketemu sama presiden SBY dulu, apa saya takut? Enggak lah, kan dia nggak makan orang. Kalau sama singa saya takut, sama ini kan orang dia, segan iya, segan. Jadi kalau misalnya kita berlaku kurang sopan, kita merasa nggak enak. Begitulah sama Tuhan, ya. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahuannya kepada mereka. Ya, perjanjiannya itu adalah ada di dalam Alkitab. Itulah perjanjian-perjanjiannya.
Kau melakukan ini, dapat ini. Kau melakukan ini, dapat ini. Itulah supaya kita senantiasa mengikuti firman Tuhan. Ya, coba Pak, tadi 13-nya. Kita baca sekali lagi. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi ini. Coba ini kan, orang itu kebahagiaan. Ya, hidup ini berarti ada nggak kesusahan? Ada. Tapi orang yang menjadi sahabat Tuhan akan mendapat kebahagiaan. Bagaimana kita mendapat kebahagiaan? Kesusahan memang ada, ya, tapi ada penyertaan Dia, sehingga kita bisa mendapat kebahagiaan. Dan yang paling hebat lagi, anak cucunya mewarisi bumi. Kalau mewarisi tanah 10 hektar masih kecil, itu tanah 10 hektar. Ini mewarisi bumi berarti semuanya, semua bumi ini diwarisi. Jadi anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang ternama, ya, yang mempunyai kekuasaan. Pokoknya anak cucunya bukan menjadi gembel, tapi menjadi orang yang ternama. Nah, itulah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Tadi ya, Mazmur 91 ayat 14, coba 14, 15, 16. Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Apa katanya? 1, 2, 3 kita baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan wajahmu akan kunyatakan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya selama-lamanya kepadaku. Ya, ini adalah janji Tuhan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Tahu nggak melekat? Ya, nempel terus. Ya, jadi menempel terus lah, ya. Nggak ada jarak, Artinya melekat itu nggak ada jarak. Jadi kita dengan Tuhan itu nggak berjarak. 24 jam kita terus memanggil namanya. Maka orang yang seperti ini akan apa? Akan mendapatkan apa? Aku akan membentenginya. 14 ayat 14. Nah itu kan, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Banyak nggak masalah persoalan kita? Banyak sekali di dunia ini masalah kita. Tapi Tuhan akan membentengi apa? Melindungi dari serangan-serangan musuh. Waduh, banyak sekali serangan kita. Belum lagi yang dikejar-kejar pinjol, ya. Belum lagi ditegar-tegar debt collector. Pokoknya ini kan musuh semua. Ya, gimana rasanya? Ya, saya juga pernah dikejar-kejar debt collector. Orang Ambon udah datang di rumah. Ya, di situ kan. Ya gimana rasanya kita dikejar-kejar orang itu mau nagih apa, utang, apalagi kalau kita nggak punya uang kan, tentu kita akan stres. Tapi kalau ada uang kita bayar nggak masalah. Nah, terhadap masalah-masalah ini, orang yang mengejar kita, yang tidak bermaksud baik sama kita, ya, Tuhan akan membentengi. Tuhan membentengi. Jadi melekatlah kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan membentengi. Itu aja susahnya. 15. Nah, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau kita berseru, Tuhan, tolong aku akan menjawab dan menyertai dia dalam
kesesakan. Berarti kita ini pernah nggak mengalami kesesakan? Sering, ya kan? Karena dunia ini sebenarnya musuh kita itu iblis. Ya, iblis itu nggak senang dia kalau kita senang, ya. Susah melihat orang senang, anak manusia ini senang. Senang melihat anak manusia ini susah. Itulah kerja iblis. Makanya kita ini, kenapa kita susah sesak? Karena sebenarnya iblis yang mengerjai kita. Iblis ini bekerja pada orang-orang yang menjadi hamba-hambanya. Sehingga kalau dia hamba uang, hamba iblis, kejar itu katanya sama pinjol itu. Terus marah-marahi. Itu kerja iblis. Kita lihat contohnya waktu Ayub. Ayub senang tenang, dia dapat sukacita, hartanya banyak, anaknya banyak, dombanya banyak, semuanya lah. Paling kaya di timur katanya. Tapi apa? Iblis senang nggak? Nggak senang iblis. Lapor sama Tuhan. Ya karena kau memberkati dia, karena kau menyertai dia. Tuhan, silakan ambil hartanya, ambil semua yang ada di dia, tapi sayangkan nyawanya. Maka diambil semua, anaknya mati, hartanya hilang, habis, ludes. Tapi dia memuji Tuhan. Terus iblis senang nggak? Enggak, datang lagi sama Tuhan. Karena kau tidak memberikan sakit penyakit sama dia, ambil silakan. Akhirnya dia sakit borokan itu dari kepala sampai kaki borok, gatalnya bukan main. Ya sampai dia itu supaya digarung itu sama beling, saking sakit, saking gatalnya itu nggak tertahan lagi, supaya kudis-kudisnya ini dikerok gitu sampai habis tulang daging-dagingnya. Itulah iblis itu. Dia tidak senang kalau kita susah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menghadapi masalah, persoalan, itu adalah pasti kerja si iblis. Pasti. Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Tapi yang jahat itu adalah iblis. Nah, di sini kan kalau kau berseru, aku akan menjawab kata Tuhan dan akan menyertai dia dalam kesesakan kita. Kita mengalami masalah, aniaya, segala macam, itu namanya kesesakan. Macam-macam kesesakan ini. Ya. Sakit, penyakit. Ya, ada 3 saya bilang ya, persoalan kita di dunia ini. Sakit, penyakit, kemudian masalah rumah tangga. Rumah tangga, anak tercerai-berai, narkoba, itu juga rumah tangga itu. Ya, terus apalagi uang, ya, masalah pendaharan, ya, pencarian, mata pencarian. Ini yang 3 ini masalah manusia. Salah satu diganggu iblis pasti bermasalah. Jadi kita juga terus terang aja ya. Ini ya, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk jemaat, untuk pendeta juga. Saya kumpul tiap bulan itu, saya ada perkumpulan pertemuan gembala, pendeta semua, ada perkumpulan sinode, ada perkumpulan hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhan semuanya. Kutanya lah, kenapa Pak? Aduh masalah aku katanya kan. Adalah masalah anaknya narkoba, adalah masalah, tapi jangan bilang-bilang sama ini yang lainnya. Masalah mobilnya dicuri, ditipu. Dia punya mobil, dibawa sama anaknya, tahu-tahu di jalan itu, entah gimana, diambil orang, melarikan. Padahal anaknya katanya kenal aku. Kenapa kamu kasih? Nah inilah, banyak masalah, banyak persoalan. Ya masalah keluarga tadi, masalah keluarga, masalah anak, itu banyak. Kenapa? Ya karena kita tidak melekat sama Tuhan. Tidak melekat sama Tuhan. Hanya dekat. Kalau dekat itu kan ada jaraknya kan. Dekat berapa senti? Ya kira-kira 5 senti, 10 senti itu dekat. Itu kalau itu masih bisa digoyang sama iblis. Kalau udah melekat, ya nggak bisa. Apalagi pakai lem Korea itu yang melekatkannya kan, nggak bisa ditarik lagi tuh. Itulah yang Tuhan mau. Kita ini melekat sama Tuhan. Ya jadi yang dilindungi Tuhan adalah yang melakukan firman-Nya, bukan tahu. Kalau tahu firman-Nya, iblis juga tahu firman Tuhan.
Orang Farisi juga tahu semua firman Tuhan. Yang paling hebat iblis, tahu dia. Coba waktu dia menjumpai Tuhan Yesus waktu mencobai. Loncatlah dirimu dari bukit ini karena malaikat akan menahan kakimu sehingga kakimu tidak terangkut ke batu. Ada firman kayak gitu, kita cari-cari, ada di Mazmur. Ya. Jadi iblis itu lebih tahu, firman Tuhan tahu. Bedanya apa iblis dengan kita? Kita tahu sedikit kan, firman Tuhan nggak banyak kita tahu. Kenapa? Karena ya nggak mengerti juga kita ya. Saya baca Alkitab itu udah 4 kali, yang ini mau 5 kali, bolak-balik, susah mengerti. Kenapa? Ya memang karena firman Tuhan itu tersembunyi, hanya bisa diungkapkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mengerti firman Tuhan, kita harus berdoa, Roh Kudus, coba terangkan ini, apa sih maksud firman Tuhan ini? Bahkan ada yang sudah 100 kali pun saya tanya, tetap aja dia nggak mengerti semua firman Tuhan. Ada orang yang 100 kali. Ada teman saya udah 30 kali, teman saya kuliah, ya kan, kemarin ada teman saya, ada satu lagi teman saya itu 30 kali aku udah baca firman Tuhan ini bolak-balik terus katanya kan. Terus si Yansen pernah di sini dia bawa firman. Gimana Sen, kau bilang udah 30 kali kau baca firman. Iya katanya. Terus ini apa maksudnya? Itulah katanya kan. Tidak, walaupun aku 30 kali baca ini, tapi tetap juga aku nggak mengerti. Karena setiap situasi beda. Jadi yang terjadi begitu dibaca ini rema sesuai dengan situasi. Jadi situasi itu tergantung situasi. Makanya kita hanya berdasarkan Roh Kudus. Nah, coba ajari saya, apa sih maksudnya ini firman ini? Nah, itu baru dikasih tahu sama Roh Kudus. Apalagi kita renungkan, oh begini. Jadi firman Tuhan itu adalah rahasia. Ya. Bahkan orang dari kitab Taurat, orang Yahudi, ada saya pernah baca bukunya itu. Mereka itu tahu rahasia-rahasia apa yang akan terjadi. Dari Taurat itu digaris kayak huruf kali gitu kan. Dari sini dibaca ini bahwa Israel akan muncul tahun 1998. Bahwa nanti yang akan memproklamasikannya adalah David Gurion. Nah, itu ada semua yang kejadian-kejadian yang akan datang dia tahu. Jadi di Alkitab itu tulisan-tulisannya itu ada, kalau misalnya ditarik kali, ditarik ini, ada di situ rahasia-rahasia Tuhan yang tersembunyi. Nah, jadi karena kita nggak mengerti ya, kita minta terang aja, terus terang aja sama Roh Kudus, tolonglah kasih tahu apa firman ini, apa maksudnya. Begitu. Kemudian aku akan meluputkannya. Ya, kita kalau ada masalah, masalah kita tidak mungkin kita bisa atasi. Ya, aku akan meluputkannya. Ya, yang sering sekali ya, saya bilang makanya firman ini kan harus kita ulang-ulang, jangan bosan. Jangan kau bosan, katakanlah waktu tidur, waktu berbaring, waktu berdiri. Ikatkanlah di pintu gerbang rumahmu, ikatkanlah di tiang-tiangmu. Itu firman Tuhan itu. Jangan kau bosan. Ya kan menceritakannya. Kenapa? Karena tidak mengerti kita. Pulang dari sini pasti ada yang khawatir. Ada enggak? Nah, takut, khawatir. Ah, itu kan nggak boleh kata Tuhan. Kalau kau khawatir, itu kan kemarin saya terangkan itu di dalam alam spiritual itu. Kalau kita takut, kita khawatir, doa kita tidak akan sampai karena itu ditahan oleh penguasa dunia, penghulu-penghulu roh-roh jahat. Itu nggak nyampe dia. Jadi khawatir. Jadi bagaimana? Jangan khawatir. Ah, susah Pak, nggak khawatir, gimana gini. Nggak susah. Coba katakan pada dirimu sendiri. Misalnya namamu siapa? Rudi. Rudi, siapa kau? Apakah siapa sih saya ini? Saya ini hanya manusia. Apakah kau bisa mengatasi khawatirmu? Nggak bisa. Jadi bisa ada sesuatu kejadian,
Nggak bisa kita kendalikan. Kan itu kan khawatir karena kejadian di luar kita. Bisa nggak kita kendalikan? Nggak bisa. Nggak bisa kerjakan Tuhan. Terus kenapa kau khawatir? Ya nggak tahu. Ya mungkin karena iblis yang ngasih tahu kan, khawatirlah kau. Padahal nggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi gimana? Ya jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir. Itu 365 kali. Setiap hari Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Bilang kepadaku, siapa saya? Apakah saya bisa mengatasi kekhawatiran saya? Kan nggak bisa. Apa yang bisa kau kerjakan? Apa yang bisa kau kerjakan terhadap khawatir? Misalnya mau datang ini pinjol, gimana? Khawatir kau. Terus apa yang bisa kau kerjakan? Nggak ada. Datanglah dia. Yang ada kita hanya serahkan sama Tuhan dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya. Nah, ini setelah diluputkan kita dari masalah kita, maka dimuliakan kita. Maksudnya dipulihkan, diangkat. Nah, itulah orang yang percaya sama Tuhan. Makanya kalau kau khawatir, apa yang menghalangi dosa kita itu? Apa doa kita? Satu, khawatir. Ini yang menghalangi. Kemudian apa? Tidak percaya. Ya, orang yang tidak percaya seperti gelombang laut, dia mengaminkan, dia tidak akan menerima apa yang dia minta. Ayat 16, coba 16 tadi. Jawab aja, 1, 2 ya. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Kalau kita tadi melekat sama Tuhan, kita dikasih panjang umur. Panjang umur, Bapak Ibu kira ini tidak dikasih kita harta. Ini harus dikasih Tuhan harta. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada harta, ya sama aja, nggak bisa makan kan? Maka ini panjang umur dengan harta kekayaan itu sama-sama dikasih oleh Tuhan. Waktu Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan bilang, apa yang kau minta? Aku akan berikan kepadamu. Salomo bilang, aku tidak minta apa-apa, hanya aku minta supaya diberikan hikmat, supaya dapat mengadili jemaatmu yang besar ini. Oke, kata Tuhan, dikasih dia hikmat, tapi dikasih juga harta, dikasih juga panjang umur. Ya, jadi Tuhan itu karena bermurah hati dikasih juga dia panjang umur, tapi panjang umur itu disertai dengan harta berlimpah. Makanya Salomo itu adalah raja yang paling kaya sepanjang sejarah dunia ini, dan tidak ada yang lebih kaya dari dia setelah dia. Jadi pada zaman Salomo itu emas itu lebih banyak daripada batu. Batu ada di tanahnya itu batu, tapi lebih banyak emas. Saking kayanya Salomo. Maka dia panjang umur. Nah inilah, kalau dibilang panjang umur, berarti pasti dikasih Tuhan harta. Dan yang paling penting, keselamatan. Keselamatan artinya jiwa kita ini tidak binasa. Kan jiwa kita ini udah pasti masuk neraka. Ya karena kita sudah berbuat dosa kan. Paling gampang itu, kalau kita nggak ada apa-apa, masuk neraka. Tapi Tuhan menyelamatkan. Menyelamatkan ini berarti kita dimasukkan di rumah Bapa. Karena di Yohanes ya 14 dikatakan, aku jangan gelisah hatimu, jangan takut, aku akan pergi ke rumah Bapa. Di situ banyak tempat tinggal. Jadi kita nanti kemana tujuan kita? Ke rumah Bapa. Di situ sudah disiapkan tempat-tempat kita. Itulah keselamatan. Orang yang tidak selamat adalah tepatnya di neraka. Di situ terdapat api yang menyala dan juga ulat-ulat yang tidak mati oleh api yang tidak terpadamkan. Nah itu bedanya. Di dunia ini kita juga dipelihara, sukacita. Di surga juga dapat tempat. Nah itulah orang yang hidup tadi bergaul dan melekat hatinya kepada Tuhan.
Jadi Tuhan itu adalah seumpama permata yang berharga. Coba baca Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Kita baca 1 2 ya. Sebab iya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah apa? Tersembunyi harta, tersembunyi hikmat, tersembunyi pengetahuan. Jadi kalau udah dapat Tuhan Yesus itu, maka di situ ada dapatmu harta, ada dapatmu pengetahuan, ada dapatmu hikmat. Jadi kita bisa berhikmat menghadapi masalah apapun. Ya. Saya dalam persoalan menghadapi, Tuhan berikan saya hikmat, itu aja. Maka Tuhan mengajarkan sama kita, ini begini. Coba kipas anginnya dihidupin ya. Jaret panas ya. Apanya itu buat? Jadi Tuhan itu kita tahu dia adalah ada tersembunyi di situ harta. Mau apapun kita gampang. Hikmat ada semua, pengetahuan ada. Nah, coba Matius 13 ayat 45. 13 ayat 45 46. Kita baca. Ya, 1 2 ya. Terus ya. Jadi kita ini maksud firman ini apa? Tuhan itu adalah mutiara. Mutiara adalah yang sangat berharga. Jadi nanti kalau nanti di Yerusalem baru itu seperti kota, ya itu pintunya itu ada 4. Dia bentuknya segi 4 ya. Di setiap sisi ada 3. Jadi ada pintu gerbangnya ada 3. Jadi 12 sesuai dengan suku Israel. Di atas pintu gerbang itu ada permata, apa? Mutiara yang sangat besar. Mutiara itu menggambarkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita udah menemukan Tuhan Yesus, di sini artinya dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi kita misalnya di tanah ini kita temukan ini mutiara, kan kita jual. Maksudnya kita membayar harga semua apa yang ada sama kita. Semua kita curahkan untuk dapat memiliki harta ini. Ya karena Tuhan Yesus adalah harta. Jadi semua apa kita, hidup kita ini kita serahkan sama Dia. Itu artinya. Untuk mendapatkan Tuhan Yesus yang sangat berharga itu, kita harus rela mencurahkan semuanya apa yang ada pada kita. Ya seperti wanita itu kan ada yang seperti wanita yang menyeka kaki Yesus. Ya. Dia itu merasa sangat berharga, berterima kasih sama Tuhan sehingga dia memecahkan minyak narwastu. Itulah yang paling berharga. Jadi kalau orang Israel, seorang gadis itu dia itu menyimpan minyak narwastu. Narwastu itu mahal sekali. Dan ditabunglah sama dia, digunakan nanti waktu hari pernikahan. Waktu dia menikah, itu minyak narwastu diapakan ke sekujur tubuhnya, jadi wangi sekali. Itulah yang paling berharga. Jadi yang paling berharga sama seorang wanita adalah minyak narwastu. Itu dipersembahkan sama Tuhan Yesus supaya dia mendapatkan Tuhan Yesus kan itu. Jadi apa yang paling berharga dalam hidupmu serahkan sama Tuhan Yesus supaya kau mendapatkan mutiara ya, yang sangat berharga. Karena di dalam mutiara itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di situ ada harta, ada pengetahuan, ada hikmat. Semuanya bisa. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya asal kita tahu dari prinsip-prinsipnya itu, yang kemarin saya bilang dalam prinsip-prinsip mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan itu, maka itu akan diberikan kepada kita. Jadi Tuhan juga
menilai kita. Ini memang hukumnya seperti itu. Misalnya kita minta berdoa, itu adalah diinkubasi dalam spiritual, masih di apa Tuhan diproses. Dia tidak kalau minta ini langsung jadi, itu namanya setan. Tapi kan sama setan tumbalnya ada, nyawamu sendiri tumbalnya. Tapi kalau sama Tuhan, dia inkubasi, proses. Seperti telur ayam itu dirami. Nanti akan jadi anak ayam. Tapi diraminya dengan tekun. Ya. Makanya Tuhan Yesus mau kita meminta dengan tekun. Diumpamakannya seorang janda itu yang meminta sama hakim, belalah perkaraku katanya, sama hakim yang jahat. Tekun dia meminta, apalagi anak Tuhan meminta dengan tekun. Maksudnya dengan setia. Kalau kau berdoa sama Tuhan, berdoalah setia. Ya kalau kau berdoa, jam-jam doamu secara khusus kau siapkan dengan setia, maka Tuhan akan menjawab. Karena dia bukan orang yang lalim. Tuhan itu orang yang baik. Ya, tapi memang dia melihat kesetiaan kita. Setia. Makanya Tuhan itu adalah kasih setia. Kasih setia itu bahasa Ibrani tidak bisa dipisahkan. Kasih sama setia itu satu kata. Jadi kalau udah ada kasih, maka di situ setia. Makanya dia minta kita semua untuk kasih setia. Jangan kita hanya ngomong doang, kasih tapi nggak dikasih, ya kan? Nah, orang Israel itu lagi ya. Kita belajar daripada perjalanan orang Israel. Kita ini orang Israel juga ya, secara dari Tuhan Yesus. Makanya kita jangan mengutuk orang Israel, terkutuk orang Israel. Sama dengan kita terkutuk. Jangan kita kutuk orang Israel. Diberkatilah Israel. Kita juga diberkati. Kita ini orang Israel. Makanya kalau kita lihat daripada tetangga-tetangga kita, ya teman-teman yang lain, kita itu pasti lebih diberkati daripada mereka. Nah, kita lihat dari perjalanan orang Israel. Terkadang ya Tuhan itu menjawab doa kita tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai. Karena dia itu pikiran Tuhan itu seperti bumi dan langit dengan kita. Jauh jalannya. Waktu orang Israel dibilang sama Musa, kau akan pergi ke suatu tanah yang dijanjikan yang berlimpah susu dan madunya. Kan itu kan dibilang sama si Musa. Oke, orang Israel pikir jalannya itu gampang, langsung dapat susu dan madu tanahnya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata mereka dibawa ke padang gurun. Di padang gurun. Baru ke tanah itu, udah sampai di tanah itu pun ada pengintai-pengintai mengatakan itu raksasa-raksasa semua. Gak jadi mereka masuk ke padang gurun, ke tanah yang dijanjikan itu. Nah, itu contohnya ya Israel. Jadinya mereka bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Akhirnya berapa orang yang masuk ke tanah yang dijanjikan itu? Dari sekitar 3 jutaan. Yang masuk hanya 2, Yosua dan Kaleb. Ya. Mungkin beserta anak istrinya. Itulah paling-paling 10 atau 15 orang paling banyak. Tapi selebihnya 3 juta orang mati semua. Kenapa? Karena tidak percaya. Ya. Karena Tuhan katanya masuk ke tanah Kanaan yang banyak susu dan madunya, langsung dibayangkan ini enak, ini susu dan madu. Tahu-tahu mereka dibawa kepada gurun. Untuk mendapatkan sesuatu kan memang ada juga harga yang harus dibayar, itu artinya. Nah, contohnya lagi siapa namanya? Yusuf saya kecil dia dimimpikan nanti dia akan menjadi raja kan.
matahari, bulan dan bintang menyembah dia kan. Jadi berarti dia jadi raja. Tapi kalau pikirannya kita, wah enak ini langsung jadi raja. Tapi apa yang terjadi? Dia turun dulu, masuk penjara, dialami dulu susah, nah, baru diangkat menjadi raja, orang nomor 2 di tanah Mesir. Nah jadi kita jangan mengharapkan juga kalau misalnya aku begini-begini langsung pikiran kita begini, jangan, biarkan aja, serahkan Tuhan aja. Yang penting kita percaya bahwa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik, pasti dipelihara. Ya, orang Israel di padang gurun dipelihara enggak? Dipelihara dia. Makan apa dia? Mana, roti mana, ya kan? Dan juga pakaian sama sepatunya tidak rusak 40 tahun. Merek apa itu? Kalau ada dijual sekarang saya mau beli. Mereknya itu 40 tahun dipakai nggak rusak-rusak, sepatunya nggak rusak-rusak. Kalau anak saya Deren cuma 2 bulan sepatunya udah rusak. Dan zaman sekarang tidak ada itu yang mereknya itu. Bajunya tidak rusak. Terus bajunya gimana? Waktu dia anak-anak bajunya seperti anak-anak. Udah besar dia bajunya membesar juga. Ya, ada nggak baju yang seperti itu? Mengikuti pertumbuhannya. Sepatunya waktu anak-anak kecil, nanti udah besar, sepatunya makin besar juga. Luar biasa pemeliharaan Tuhan ini. Ya, luar biasa. Tidak ada pakaian orang ganti-ganti, nggak ada, itu aja. Dan juga tetap air seperti itu, nggak rusak-rusak. Makan dipelihara. Jadi kalau kita menghadapi misalnya suatu padang gurun, wah, suatu kesusahan sedikit, jangan kita langsung bersungut-sungut mengeluh, gimana Tuhan. Nah itulah nanti kan jadi orang Israel, kita tidak masuk ke tanah yang dijanjikan. Kita hanya bersyukur aja, pasti ada pemeliharaan Tuhan di situ. Kalau udah Tuhan yang menuntun, maka semua akan berjalan. Ya, kalau di Mazmur dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah kita ditetapkan. Begini, di sini kau jalan, sini jalan, jangan belok kiri. Nanti di kiri ada jurang. Jadi sudah ditetapkan oleh Tuhan itu langkah-langkah kita. Jadi apa? Kita nggak susah lagi, nggak susah. Yang susah kan cari-cari jalan ini, tahu-tahu ranjau, ya. Ranjau itu kan kalau bahaya kalau kena kita meledak. Ya. Kalau di kampung itu juga banyak juga ranjau kan. Tai kerbau itu kan ranjau juga. Kita jalan malam-malam, kita injak dia, ranjau kau injak katanya. Nah jadi kalau sama Tuhan tidak pernah kita menginjak ranjau, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Enak sekali lah sama Tuhan ini. Ya. Nah, mungkin karena waktu sudah habis ya, itu nanti diulang-ulang ya. Saya kirim nanti melalui diulang-ulang, sama yang minggu lalu juga saya udah kirim. Baca aja, didengarkan ya, diulang-ulang pemikiran, sehingga itu menjadi firman Tuhan yang kita ulang, kita renungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Ya, kalau kita misalnya hanya datang ke gereja ini cuma datang hanya absen aja ya, nggak perlu lah saya bilang absen. Ngapain kita tidak mendalami firman-Nya? Firman itu juga berlaku untuk saya, bukan hanya untuk jemaat, terutama untuk saya. Itu firman itu harus saya lakukan. Mari kita sama-sama lakukan firman ini supaya ada berkatnya. Mari kita melekat sama Tuhan. Jadi tidak ada jarak, siang semuanya 24 jam berseru kepada Tuhan. Ya, amin. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah hamba sampaikan, isi hatimu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan terang jalan kami, sehingga kami dapat
berjalan di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin melekat hati kami kepadamu Tuhan. Kami ingin menikmati janji-janjimu seperti yang telah kau firmankan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.